Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Selasa 22 November 2022. Judul renungan, Penderitaan Sementara di Dunia. Nats Alkitab terambil di dalam kitab Ayub pasal 3 ayat 1 sampai 26. Keluh kesah Ayub. Sesudah itu, Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku dan malam yang mengatakan, seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Biarlah hari itu menjadi kegelapan. Janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya, dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Biarlah kegelapan dan kekelaman menuntut hari itu. Awan gemawan menudunginya dan gerhana matahari mengejutkannya. Malam itu biarlah dia dicekam oleh kegelapan. Janganlah ia bersukaria pada hari-hari dalam setahun. Janganlah ia termasuk bilangan bulan-bulan. Ya, biarlah pada malam itu tidak ada yang melahirkan, dan tidak terdengar suara kegirangan. Biarlah ia disumpahi oleh para pengutuk hari, oleh mereka yang pandai membangkitkan marah Lewiatan. Biarlah bintang-bintang senja menjadi gelap. Biarlah ia menantikan terang yang tak kunjung datang. Janganlah ia melihat merekahnya fajar, karena tidak ditutupnya pintu kandungan ibuku, dan tidak disembunyikannya kesusahan dari mataku. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Mengapa pangkuan menerima aku? Mengapa ada buah dada sehingga aku dapat menyusu? Jikalau tidak, aku sekarang berbaring dan tenang. Aku tertidur dan mendapat istirahat bersama-sama raja-raja dan penasehat-penasehat di bumi yang mendirikan kembali reruntuhan bagi dirinya, atau bersama-sama pembesar-pembesar yang mempunyai emas, yang memenuhi rumahnya dengan perak. Atau mengapa aku tidak seperti anak gugur yang disembunyikan, seperti bayi yang tidak melihat terang? Di sanalah orang fasik berhenti menimbulkan huru-hara. Di sanalah mereka yang kehabisan tenaga mendapat istirahat, dan para tawanan bersama-sama menjadi tenang. Mereka tidak lagi mendengar suara pengerah. Di sana orang kecil dan orang besar sama, dan budak bebas daripada tuannya. Mengapa terang diberikan kepada yang bersusah-susah, dan hidup kepada yang pedih hati, yang menantikan maut yang tak kunjung tiba, yang mengejarnya lebih daripada menggali harta terpendam, yang bersukaria dan bersorak-sorai dan senang bila mereka menemukan kubur, kepada orang laki-laki yang jalannya tersembunyi, yang dikepung Allah, karena ganti rotiku adalah keluh kesahku, dan keluhanku tercurah seperti air. Karena yang kutakutkan
itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Penderitaan adalah bagian dari kehidupan. Setiap kita pasti akan mengalami penderitaan. Maka dari itu, harus siap menerima kenyataan ini dan terus belajar mencari makna lain dari penderitaan. Penderitaan seberapa hebat pun, pasti ada maksud yang baik bagi kita. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita hanya mau menerima yang baik-baik saja dalam hidup dari Tuhan, sedangkan yang buruk tidak? Nats renungan hari ini tersirat jeritan Ayub dari lubuk hati yang dalam terkait dengan kesusahan yang bertubi-tubi dan sangat menyiksa. Respon Ayub sangat manusiawi, karena dia juga memiliki daging seperti kita. Iblis sangat kawakan dalam mengocok manusia. Dia tahu titik lemah setiap manusia. Tidak bisa dipungkiri, acap kali penderitaan melumpuhkan semangat hidupnya. Sehingga di sini Ayub mengajukan pertanyaan kepada Allah. Mengapa? Sebanyak 5 kali. Ayat 11, 12, 16, dan 20. Namun Alkitab menyaksikan bagaimana Ayub tetap bertahan dan berharap kepada Allah. Ayub mempertanyakan tentang keberadaannya di dunia ini, dan seolah Allah tidak ada saat jiwanya gelisah. Di tengah ketidakmengertiannya, Ayub menghadapi penderitaan dengan hati yang lapang. Dan sikap Ayub menjadi teladan bagi kita sebagai orang percaya masa kini. Tuhan izinkan Ayub mengalami penderitaan yang tidak tanggung-tanggung. Setiap sendi kehidupannya seperti ditikam dari berbagai arah. Dalam semua hal itu, Ayub memberi teladan kepada kita untuk tidak menjadi orang Kristen yang cengeng. Meskipun Ayub punya komunitas yang ideal, namun tidak semua teman-temannya berempati kepadanya. Penantian pelepasan dari sakit penyakit membawa Ayub mengenal Allah lebih dekat. Daripada menangisi nasib, lebih baik memaknai ulang setiap peristiwa agar kita dapat berdamai dengan diri sendiri. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.